Masya Allah. Terima kasih kepada tim Hadroh Mahabatur Rasul atas penampilan yang begitu indah dan penuh kekusyukan. Lantunan selawat tadi itu benar-benar menenangkan hati dan menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang kita lantunkan bersama menjadi keberkahan dan mendatangkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua. Kini tibalah kita pada acara inti, yaitu Tausiah Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan dilanjutkan dengan doa penutup. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih Kak Aska. Ini kan pembicaranya tadi itu Ustadz Hasanuddin. Nah, kira-kira kamu tahu nggak Kak Aska? Profil singkatnya aja deh gitu. Oke, jadi mungkin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu J terkait dengan Ustadz Hasanuddin. J, oke. Jadi Al-Mukarram Ustadz Hasanuddin ini merupakan salah satu ulama yang sangat terkenal terutama di wilayah-wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya nih Kak. Beliau itu juga sangat aktif dalam menyampaikan dakwah dalam berbagai acara seperti acara Isra Mi'raj ini, pengajian, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tausiah dan doa malam ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Hasanuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya ikhlas. Moga-moga rizkinya lancar barokah. Moga-moga pulang pengajian tambah sugih sedaya, anak keturunannya ahli ibadah soleh solihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yang Allahnya keras, moga-moga hutangnya lunas. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan
aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah akthiru min qawli la ilaha illallah. Hadratil kurama wal fudola, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus ketua umum takmir Masjid Al-Taubah Ustadz Haryadi Abdullah, penanggung jawab acara ketua panitia bidang imarah Ustadz Abu Zainuddin, wabil khusus tim hadroh Mahabbatur Rasul dari Jogja, jujur saja, Ustadz Al-Qari ingkang kula mulyakaken Ustadz Muhammad Nusron Nafis, Pak Arif yang kami muliakan, Bapak Ibu segenap undangan para hadirin ingkang rawuh, calon-calon penghuni surga, istri-istri solihah yang cantik-cantik jelita. Ustadz Abu, mohon izin saya naik pengajian jam 9.15 menit. Nanti ditutup doa jam berapa Ustadz? Ndak, jangan subuh ya, pokoknya ndak sampai jam 12 nggih. Jam 11 sanggup? Monggo jenengan jam 11 kula tak mantuk mawon. Pertama, kita dipertemukan karena mengharapkan ridho Allah, karena peringatan Isra Mi'raj, betul? Kehadiran kerawuan kita diberikan kenikmatan sehat dan kesempatan tolabul ilmi, insya Allah, dan Isra Mi'raj transformasi jiwa dari beban dunia menuju cahaya ilahi, menjadi ahli surga semuanya. Nanti yang masuk surga itu laki-laki dulu apa perempuan dulu? Anaknya dulu apa orang tuanya dulu? Yang mendengarkan pengajian atau yang ceramah? Yang mendengarkan pengajian saja dulu. Salawat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan Allah takdirkan kita semuanya bisa berangkat haji umroh sekeluarga, istiqomah, sehat walafiat. Ayo Bu, diiringi sholawat nggih. Pakai sholawat yang baru apa yang lama? Yang baru belum dibuat. Yang lama? Ya, yang lama sudah rusak. Ayo. He 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 he. Yang mengangkat tangannya, melambaikan tangan
tunangannya pulang beli emas kerompiongan. Ayo, tabui. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ra gelem salat. Iwak hiyo di papat, percuma ayu ra gelem salat. Allahumma sayyidina salatan daimatan. Masih bersama lu kok palapa itu, lu kok palapa napa bu? Mahabbatur Rasul. Kok bisa sampai palapa itu gimana? Maka Isra Mi'raj kesempatan ini perjalanan yang menjadikan bertambahnya iman taat kepada Allah. Betul? Kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap mata? Tuh, tidak sampai satu malam yo. Sekejap mata naik buruk. Dari Palestina naik ke Sidratil idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Naik ke langit yang ketujuh, hanya Nabi Muhammad yang bisa bertemu dengan zat Allah. Nabi-nabi yang lain di lantai 1, 2 dan lain sebagainya. Perintah sholat 50 kali dalam sehari. Sanggup bu? Sanggup pak 50 waktu dalam sehari? Kalau ini dipraktekkan tetap diterima oleh Rasulullah Muhammad 50 kali sholat dalam sehari, kulon jenengan boten kober ngentut. Akhirnya nabi-nabi yang lain memerintahkan kepada Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah sampai dengan 5 waktu. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasakil
wa Qur'anal fajr. Sepi. Kasep. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. 5 waktu ini kita jaga. Nabi-nabi yang lain juga memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kalau tidak di awal waktu, maka yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Subuh jamaahnya 10 shaf Masjid At-Taubah, ya. Salatu wassalamu alaik karena subuh suaranya menggema. Ya Imam al-Mujahidin Ya Rasulullah yang datang ke masjid anak muda apa orang-orang tua? Kebanyakan yang hadir usia 50 tahun ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak semua manusia itu diparingi panjang umur. Maka kita semuanya dalam keadaan muda, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya ayo melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu dan tepat waktu. Amin ya Rabbal. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya bangun tidur. Salat 5 waktu dikerjakan jadi 1. Salli fardhu subduh sarepsa jamak takbir lillahi ta'ala. Maka kesempatan kita tidak datang 2 kali. Ayo kita pergunakan waktu ini untuk fastabiqul khairat, memperbaiki ibadah kita. Di dalam Al-Quran itu diterangkan, orang kalau sudah menjadi penghuni kubur, penghuni akhirat, doanya kepada Allah gini, Rabbi laula akhartani ila fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jangan engkau matikan aku dulu, kembalikan aku ke dunia
aku akan bersedekah, menjadi orang yang soleh solihah, maksimal ibadah kepada engkau. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bagi orang yang kufur, orang yang kafir, ya Allah, jadikan aku tanah saja, karena aku tidak sanggup akan engkau hisab. Kalau engkau jadikan aku tanah, maka engkau tidak akan menghisabku. Ayo, lihatlah diri kita, anak-anak kita. Repot serepot apapun, ayo dimakmurkan Masjid At-Taubah dengan sholat tepat waktu. Amin ya robbal. Niki penting, kula nggih nggak ada anak, Bu. Saya di rumah dipanggil AA. Saya memanggil istri saya Ii. Anak saya 5, saya panggil Ee. Beda dengan di perumahan At-Taubah, masjidnya perumahan, papa, papi, pipi, pipo, mama, mami, mimi, mimo, atau manggil ibunya bunda, bapaknya gemuk, panda, atau pulang haji ummi, bapaknya gemuk, babi. Malah tetangganya Pak Ustadz itu kalau manggil bapak ebes, ibu memes, paman asbes, adik rembes, teman bedes, tetangga dargombes. Kasih paham bos. Anak-anak mesti ngerti. Ayo, serepot apapun kita kerjakan ibadah ini, karena kita mementingkan hidup nanti di akhirat. Ayo, repot tidak dipedagang. Bentar. Kalau sholawatan ditabuh bentar sih. Belum ya, nanti tak aba-aba ya. Kalau sudah oke. Repot jadi pedagang, sholat digawe gampang, apa maneh kebarengan laris, gurung sholat ngakune uwis. Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Melorot sih, sebab belum makan ini Pak Abu Ustaz. Nanti ada makannya ya Ustadz ya. Kalau tidak sempat makan dibungkus saja. Repotnya jadi petani gurung, sak bendina nandur pari, apa maneh kebarengan nandur, salate diundur. Ya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
Allah Yasin. Anak-anaknya semangat sama. Alhamdulillah. Minum dulu nak, minum dulu. Ustadz Kiai apa juga repot? Repotnya jadi undangane ra tau, pinter mulai ngaji digawani, berkat lali Ustadz Abu tak sunat. Guyon Ustadz Abu, guyon. Ustadz Abu sudah sunat kok. Kiai juga repotnya jadi kiai, samben dino isine pinter, budal isu moleh ngaji mesti di loh. Memang kalau ngaji gini nih pulang disangoni. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi saya ngaji ini tidak berharap amplop. Isinya bukan jumlahnya. Saya ngaji ngeten iki ndak mau dijemput, betul, karena merepotkan panitia. Budal dewe mulai datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, jalangkung. Rini tak cocok bun-bunanmu kok. Iku lho padha lemune karo iki. Kenapa orang gemuk itu baiknya apa? Orang gemuk itu kalau kentut tidak bunyi. Kenapa? Kecepet bokong. Ciut. Beda sama yang kurus. Ndak guyon. Maka ini minumnya untuk siapa? Ndak wis tak bawa pulang untuk di rumah. Maka sholat itu apa manfaatnya? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi orang yang sholat itu senang akan kebajikan, benci akan kezaliman. Faksa iwal munkar. Maka yakin yang ketiga, orang yang sholat itu diberikan wasbir alama asobak, bersabar di jalan Allah. Masalah khusyuk itu memang harus diperhitungkan. Kadang-kadang sholat dikhusyuk-khusyukkan di depan orang tua, mertua, suami, istri, atau ada pacarnya, sholatnya dikhusyuk-khusyukkan. Akbar. Anak-anak tidak boleh kalau wudhu bekas kumur-kumurnya disemprotkan ke temannya, tidak boleh. Hop.
Sampai moncrot idune rek. Tapi tidak apa-apa, idunya Ustadz itu barokai. Kapan waktu niku wonten ibu-ibu rondo niku kecipratan ludah saya langsung pulang dilamar direktur. Monggo sing rondo-rondo mriki kula ciprati. Mboten guyon-guyon. Kok iso nunjuk orang jak boleh ya? Ya Allah, wis dingin masih keringetan wong lemu iku ngene lho ya. Ya Allah. Satu, ayo belajar khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami murakib in udiya ya'fu wa la yu'akib wa in khusima yasmut wa la yujawib Allahumma salli wa sallim. Mulai dari takbir harus ingat kepada Allah. Allah. Ya enggak, ini contoh tok wis ngerti kiblate lho rono. Mau pikir aku ustaz goblok ngono ta. Arek cili-cili gregetno lho. Masa aku ceramah rono. Saudara-saudara. Kaya wong gendeng ngono aku. Saudara-saudara. Tekondi ku mau rek lali sampean. Dari mana Bu tadi Bu? Ya. Minimlah kita waktu zikir itu ngerti artinya nak, ngerti artinya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jangan Allahu Akbar tok di dalam hati Allah Maha Besar. Cuma ndak boleh Allahu Akbarnya diganti bahasa Jawa. Allah gede banget. Asik. Lalu setelah takbir yang dibaca apa anak? Doa iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal di dalam hati kita, lalu maknanya kita mengerti sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Ta'ala. Makanya setiap sholat usolli lillahi ta'ala. Maka ayo kita bersama-sama, sholat ini penting, tonggak apa namanya pilar agama. Maka siapa yang tidak sholat sesungguhnya merobohkan agama. Masalah khusyuk tidak sama kita. Kadang-kadang kunci bisa ketemu di dalam sholat. Wow Akbar. Kunci kontak sepeda motor nang dia. Allahu Akbar. Mosok ngantil ya. Sami Allahu liman hamidah. Kesak gak ono. Allahu Akbar.
Ya Allah, nang dia sampai terakhir tahiyat akhir, at-tahiyatun mubarakatus sholawatun, ketemu di tahiyat akhir innaka hamidum majid. Lo iya tak titipno majid mau konjing. Kadang-kadang sholat ingat pacar. Kadang-kadang ada cecek pacaran. Allah Akbar. Hayu, hayu, hayu. Fokus tempat sujud satu, di tempat sujud kita tidak boleh. Makanya orang kaosan kalau belakangnya ada tulisannya itu pasti mengganggu makmum yang di belakang. Tulisannya pas sholat Allahu Akbar, depannya pakai kaos, tulisannya panitia hari kiamat. Loh. Maka ayo kita bersama-sama, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka kesempatan kita, kebaikan kita, Allah akan berikan kebaikan. Ketika kita zalim, maka Allah kembalikan juga. Allah akan diberikan kepada kita kemudaratan. Na'udzubillah min. Kita doakan anak-anak kita ini ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sholat berjamaah, bocah cilik jejer mare sandangane bung tindae becik bocah mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sholli wa sallim iman al-ahmada sholli wa sallim iman al-ahmada wal ali wal ashabi Allah wal ali wal anak lanang nandur jagung cilik ngaji sesuk gede dadi wong agung lelo Anak lanang nandur jagung cilik ngaji sesuk gede dadi wong agung cilik ngaji besok gede jadi wong agung sholli wa sallim daiman ala mada Allah sholli wa sallim daiman ala mada Allah wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. jam 10 kirang 5 ngajine napa diterusno napa kula tetep
donga Terus. sebab kula wis luwe. Dadak guyon. Contohilah anak-anakmu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, memberikan contoh yang baik dengan apa? Liman kana yarjullah, ibadah mengharapkan kasih sayang, wal yaumal akhir, mempersiapkan akhiratnya, wa dzakarallaha katsira, memperbanyak ingat kepada ibu bapak. Nyuntui anak kalau makan prasmanan ndak boleh berdiri. Kalau mau minum baca bismillah. Iku mau lo dikongkon sholawatan. Kaapal. Gregetan aku. Wong dikongkon muni aku gak. Contohilah anak-anak kita. Kalau mau minum baca bismillah, sesudah minum mulailah setiap pekerjaan dengan membaca akhirilah setiap pekerjaan dengan membaca. Pinter anak-anak, besok masuk pagi. Oh iya, seribu. Rasulullah itu minum itu tidak langsung. Kadang Rasulullah mencontohkan bismillah satu tegukan lalu ucapkan alhamdulillah. Pernah juga Rasulullah mencontohkan bismillahirrahmanirrahim 3 tegukan lalu alhamdulillah. Dua-duanya saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 1 tegukan. Yempo wong ajane wetenge sakmene. Ngenyak iki ya Allah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah apa dikeploki lah apa? Nanti kalau banyak-banyak minum anyang-anyangan. Pun mari ayo, dunia itu penting tapi akhirat adalah lebih penting. Leres nggih? Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Saya minta pendapat sholat raweh, ada yang 20, ada yang 8. Kalau menurut saya dua-duanya sama benarnya. Di sini pakai 20. Ada yang 8. Ternyata di Mekah itu bukan 20, bukan 8, tapi 10. 2 kali salam sampai 5, witirnya 3. Tapi mulainya jam 7:30, selesainya jam 11:30. Besok terawih pertama dicoba atau bayar? Sanggup? Tidak ada yang sanggup. Orang Indonesia itu baru sanggup on time berbuka puasa. On time itu belum adzan tabo beduk ditabo wis mlebu kabeh. Dung lep dung lep 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 lep.
Nah ini kurma nak sunnahnya moh enak gorengan. Memang iya nggak bisa kita itu orang Indonesia. Maka kita sama-sama sholat itu yang penting 20, yang penting ada tumak ninanya, ada berhentinya. Allahu Akbar, bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Allahu Akbar. Yang penting ada jedanya, tidak langsung surut. Ada itu kan yang cepat itu. Rata-rata saya kalau 20 itu takmirnya bilang, Pak Ustadz, sholat setengah 8, sholat isya, nanti witirnya jam 8 harus selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Allah. Kecepatan ya tidak bagus. Itu sudah ditulis sama malaikat, sholat saking cepetnya dihapus diganti senam. Tapi kalau terlalu panjang juga tidak baik loh Bu, kasihan makmumnya. Allahu Akbar. Makmum bilang, ya Allah, alamat iki suwe. Ruwa aku gak sholat nang kene mah. Iki ustaz iki gak duwe udel iki suwe. Dibacanya Fatihah itu dienak-enakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makmu gak tompo. Allah. Alhamdulillah nang ndi Bu? Ya Allah blek pipis. Nggih monggo-monggo daripada gak gawe pempes. Guyon-guyon Bu, guyon ngawur. Jadi Fatihah dienak-enakkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya bukan amin, bukan, saking gregetan yang jawabnya amin. Lalu imamnya baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai inna, imamnya lupa. Inna wama inna wala inna wama wala itu bulan inna wama wala. Mungkin doanya makmum tadi terlalu lama sehingga mau diingatkan makmum yang di belakang, temannya ndak merbul-bulikan inna, mau diingatkan itu yang di belakang makmum, ojo jano kau iku malu kapal. Elek gini nang kamera ini. Akhirnya imam masjid yang lain sudah selesai, lewatlah imam itu di masjid yang inna bulat tadi. Inna wala bulat. Imam yang di luar bilang inna, teruskan aja Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Modelnya datang, sapa sing mati? Kata makmumnya, imame kok patenon. Melorot. Maka tidak boleh berlebihan. Yang enak itu sedang-sedang saja, kan begitu ya. Lagunya lo bener, kamu suka yang mana? Hatas
Kamu suka yang mana? Bawa, bawa. Kalau Ustadz punya usul yang sedang-sedang saja, bagaimana? Aku gurung takok. Bagaimana ya? Oh, kandhani kok sing ngaji karo sing ngrungokno padha gendeng. Ya Allah, ayo dengan materi ini beban kita pasti akan terselesaikan dengan ingat kepada, apalagi belajarnya sholat khusyuk kita, tahajud, lagunya Roma Irama itu loh Bu. Sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam, lagunya begitu. Pikiranku terbang ke alam khayalan, mungkinkah ku jumpa dia yang ku puja, oh maradatillah. Apa arti maradatillah? Itu mengharap ridhonya. Makanya saya suka dengan lagu Roma Irama itu. Bener dangdut tapi dakwah, ada banyak dakwanya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Makanya dari lagu ini saya yakin laki-laki itu lebih setia dibandingkan wanita. Loh rungokna lagune ta. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Artinya suami itu lebih setia dibandingkan wanita. Laki-laki itu kalau beristri, seumpama istrinya meninggal 50 tahun kuat tidak akan mencari ganti istri lagi. Lapo kon melo-melo, aku gak ngerti apa-apa kok melo-melo. Aku lo ngomong ibumu kok lapo. Tapi kalau wanita ditinggal mati suaminya belum 40 harinya sudah mencari ganti suami lagi. Biasa. Balik. Ya kualik ya. Saya ini juga asli Surabaya. Ini ada tetangga saya Manyar Sabrangan. Ibu saya, bapak saya Gebang, ibu Manyar, jadi dekat ITS itu loh. Ngerti sih? Jenengan ngerti Galaxy Mall? Itu punya siapa? Dudu waeku. Bapak saya itu modern, anaknya 12. Loh bapaknya loh atau apa? 12 itu gak apa-apa nggawe dhewe kok. Enggak urunan kok. 12 anaknya jadi orang semuanya.
Karena sing dadi cecek dadi wong kabeh. Mbak guyu apa mbak sing kacamataan lu gak guyu blas. Ndak ngerti bahasa Jawa ya? Ngerti ya? Aku nek ana wong ceramah gak guyu ngono aku wedi, Bu. Tekan di Maula ya. Ya. Tetangga itu bilang gini, ini waktunya masih ada ya? Sampai subuh, monggo jenengan sampai subuh. Seneng kon aku anyang-anyangan. Tetangga itu bilang begini, Den Mudin, anak 12 sanggup menghidupi tekon dina iso tangguripi anak 12. Kula mboten tampa, saged. Tekon di lho nak, ya teko berkatiku. Mudin kan rata-rata itu mesti jobnya itu job orang mati. Jadi kurang dari tahlil la ilah la ilah ilah la ilah ilah itu mesti digawani berkat. Sahibul musibah itu ngerti, oh Mudin ini anaknya 12, nak tolong bawakan Pak Mudin itu berkat 3. Pulanglah bapak dengan berkat 3 walaupun anak 12. Ayo nak makan sama-sama. Acara apa Pak? Acara orang meninggal dunia. Benjing wonten wong mati mana? Yo mbok nak ngawur ae. Mudin anti mati yo gak loh ngawur. Dulu itu beda Pak, Mudin mati sendiri, Mudin nikah sendiri. Kalau sekarang kan jadi satu. Mending milih mana? Mudin mati apa Mudin nikah? Enak nikah, qabiltu nikah wa taswijaha bil mahril madhkur barakallahu laka wa baraka alaika. Pulang sudah tidak ada tugas. Tapi kalau orang meninggal itu memandikan jenazah, itu membersihkan tempat-tempat manusia itu ada bolongannya. Manusia ini penuh dengan bolongan 9. Loro mata, loro telinga, lara heron, siji mulut, sing loro golek ana dhewe, aku ya gak eruh. Itu dibersihkan Mudin dulu Pak. Enak nek nikahan itu. Qabiltu nikah wa tazwijah bil mari malkun barakallahu laka wa baraka alaika. Tapi Mudin memandikan juga memasukkan jenazah. Makanya benar ya, anak yang menjadi awaladun salihun yad'ulah, anak yang selalu mendoakan orang tuanya dikala hidup ataupun sudah meninggal dunia, menjadi jariah untuk orang tuanya. Benar ya? Ayo dinyanyikan dulu. Saben ahli keber melenang oma kanggo jaluk tunga wajan Quran najan sa kalimah lamun ora dikirimi bali ning kuburan mangku tangan. Ayo sholli wa sallim Allah sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab imam Allah wal ali wal ashab imam ada kan kejadian itu, orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya 2 laki-laki, dua-duanya tidak pernah bisa mendoakan di makam.
Akhirnya anak laki-laki tadi, ayo, sudah 3 tahun takbir kita tidak pernah ke makam orang tua. Terdengar takbiran, nangis anaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelihatan ya di video ya. Akhirnya, ayo dek ke makam dek. Aku ndak bisa baca Quran, aku juga ndak bisa tahlil. Wes pokoknya ke makam aja. Terus kamu bawa tip ke makam. Aku ke Ampel mau beli kaset Yasin. Kasetnya yang model lama itu loh, yang ada pitanya. Sampean masih belum tahu nak, dulu ada kaset itu ada pitanya yang lama itu loh. Itu ditaruh di makam karena panas. Makamnya ibunya itu terlalu panas hingga meletek-meletek. Apa bahasa Indonesia ini meletek-meletek itu? Monga-monga, pokoknya ibu. Anaknya bawa air 1 galon itu, yang 10 liter itu, digerojokkan di makam itu. Mak, nuwun sewu nggih, mak nggih cek seger. Itu digerojokkan 10 liter airnya dihabiskan. Mak enang nisor kelagepen. Hei titik air blok goblok. Mlebu nang erong iki lho pilek makmu. Loh, guyune banter. Setelah diguyang air, tep ditaruh, kaset dimasukkan. Yasin itu. Play. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai tengah-tengah kasetnya itu berhenti, ceklek. Dilihat sama anaknya, kasetnya bulet. Loh mak, kasetnya bulet mak, bijim mak, bijim. Yasin mandek dhisik. Diambillah oleh anaknya karena keluar, pitanya itu keluar panjang, masuk ke tip sela-sela itu. Dibetulkan lama itu. Menelak materi ini, siapa sing ceramah? Yang diingat guyonnya. Setelah selesai, dimasukkan lagi ke tip. Itu ada yang narik gini, ada yang melipat. Itu suara sudah tidak bisa biasanya, geleot. Diplay tetap sama anaknya. Itu suaranya bukan Yasin. Wow, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya. Mainan suara joget asik-asik. Mbak guyu apa mbak? Allah. Maka sholat ini ayo. Yang pertama, perbuatan keji mungkar akan bisa ditinggalkan, kebaikan akan bertambah karena menjadi keberkahan, kesabaran ditambah oleh Allah karena bersabar di jalan Allah. Inna dzalika min azmil umur. Kewajiban orang tuanya mengingatkan anak-anaknya ibadah. Kadang-kadang anak berani sama orang tua. Nak, apa mak? Maghrib, gak ngerti dah. Wis seru, sing ngarani bedhog lho sapa? Orang tuanya mendelik, malah dibelis mendelik sama anaknya. Lapo, bapak pendelik, mak, tak culek pisan matamu. Maka beda anak dulu dengan anak sekarang. Surabaya itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu jam 12 sampai dengan subuh tempatnya tril-trilan, trek-trekan. Kok asik. Tambah moncrot kabeh. Ceduten rek motoku dirasani sapa. Anak dulu dengan anak sekarang beda.
Anak dulu kalau ada orang meninggal dunia itu tidak berani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak berani keluar, dipegang cek, disinggah nani sorlongan. Karena saya anak ke-12 berarti bapak saya ngangkat mayat, saya nyanyi di bawahnya mayat itu. Kelakuan si kucing garong numpak sepur modon nang porong. Ono bencong teko Hongkong katoke bolong. Kasih paham bos. Paham bos. Ini yang tahu saya dengan soalnya seneng scroll TikTok. Ayo bersama-sama, hidup ini sementara. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Maka yakin dalam kebaikan kita, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dalam kebaikan itu Allah akan tambahkan kebaikan. Allahumma. Kalau sudah di dalam kemaksiatan maka dia terlena akan kemaksiatan. Naudzubillah min. Ayo sluk abada ila ilu sirata menyang leole sluku bata ila ilu sirata menyang leole majendit lolo loba wong mati ora oba yen oba gede bocah yen urip sergat ibadah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adadama Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adadama hisalatan da'i Allah bidawami sholatan daimatan insya Allah semua ini nanti akan masuk surganya Allah, disaksikan oleh baginda Rasulullah karena mencintai baginda Rasulullah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Saksi nanti Rasulullah ketika nanti dipanggil, hei jamaah bapak ibu masjid At-Taubah, hei kok meneng kabeh sih? Hei jamaah bapak ibu masjid At-Taubah, monggo melebet swarga. Saya di belakang,
nututi sampean gak nutut, ada batu kesandung tiba, sampean tulungin apa mboten? Wis gak bolos sampean lho. Wong solawat mesti tak kongkon, monggo selawat. Kapal. Ayo bersama-sama kita tingkatkan iman taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan anta maksudi waridho kamatlubi, kita memenuhi cahaya ilahi, insyaallah diselamatkan fid dini wad dunya khatal akhirah. Dan kita berdoa, wong Ayu Ting Ting aja doakan anaknya, ya Allah berkahi Bilqis. Aku yo gak ngerti sapa Bilqis. Ayo bersama-sama kita berdoa, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Allah berikan keluasan rizki, bisa haji umroh sekeluarga, Allah cukupkan kehidupan kita sampai dengan akhir hayat husnul khotimah. Ya, mari kita tutup dengan doa, semoga ibadah kita selama kita beribadah kepada Allah diterima, dosa kita diampuni. Ayo, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna واغفر لنا ذنوبنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Selesai 1 jam lebih 10 menit. Moga-moga nanti diundang kembali nggih Bu. Saya kasih wirid terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga diberikan cukup oleh Allah. Ngoten nggih? Allahumma lepak-lepok beras karek nyawuk, gula karek joko, gulane sapa? Wes pokoknya hidupnya manis, diberikan kecukupan rizki oleh Allah, barokah kita ibadah, memakmurkan masjid At-Taubah. Moga-moga beli mobil baru, rumah baru, istri lama. Ya, doa siapa? Langsung doa, langsung doa sak ceramai. Jadi sangune double. Ndak guyon. Ikdi hajatina hasil maqasidana yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadika salihin, min ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul ibadah wa ahlus salatil jamaah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتهليلنا وقراءتنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة. اللهم طول أمورنا بطاعتك. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين من أهل العلم وأهل الخير وأهل البر الوالدين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اقضي حاجاتنا حصل مقاصدنا وبشفاعة رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas perhatian, wabil khusus Ketua Takmir Masjid dan Ketua Penanggung Jawab acara Trim Hadro. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah nak saleh. Barakallah. Ini.